Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya Hasan yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Dinas Bidan. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke ceritanya. Perkenalkan, aku Maya. Aku tuh seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di klinik. Sebenarnya klinik itu milik kakak iparku. Kalau kalian pernah ke Balaraja, klinik tempatku bekerja tidak jauh dari pasar Balaraja. Selama 2 tahun aku bekerja di sana. Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikutan daftar. Sebenarnya aku hanya ingin tahu saja bagaimana tes CPNS itu dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi Tuhan berkata lain. Alhamdulillah, aku lolos CPNS lalu ditugaskan ke kampung terpencil. Nama kampungnya Mekarsari. Di sana ada puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh ya, bukan kekurangan tapi tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah tugas di sana meminta dimutasi ke daerah lain dan aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas ini. Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya yang rusak dan berlumpur kalau musim penghujan. Sesekali memang ada truk yang melintas, tapi para penumpang kerap terpaksa turun rame-rame mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya yang lebih licin dan berbahaya. Dengan terpaksa aku menerobos ke kubangan lumpur. Sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu, aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore. Tapi kami masih terjebak di jalan berlumpur ini. Ini masih jauh ya, Pak? Tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor. Udah deket koneng. Habis hutan pinus ini kita sampai di Mekarsari. Jawab sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalan ini memang hutan pinus. Sesampainya di kampung Mekarsari, aku langsung mencari kos-kosan. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali padahal masih sore. Untungnya aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Permisi, Bu. Perkenalkan, saya Maya. Saya bidan baru ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kosan di mana ya? Tanyaku. Oh, Mbak ini bidan baru. Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. Iya, Bu. Aku menyalaminya. Kenalin, saya Minah. Kalau Mbak cari kosan di kampung ini, saya nggak ada. Tapi Mbak bisa sewa kamar di rumah warga. Katanya. Nggak apa-apa, saya sewa kamar aja. Kira-kira siapa ya yang berkenan kamarnya disewa? Duh, kalau di rumah saya kamarnya terisi semua. Gimana kalau ke rumah Dinda? Bidan yang dulu juga tinggal di rumah Dinda. Katanya. Dinda? Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya, dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau sewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya. Ujarnya. Boleh, Bu. Boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau gitu. Dia pun mengantar ke rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda. Umurnya baru 19 tahun. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun, Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat rentan.
rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar dan hanya 2 yang diisi. Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini. Itu nenekku, namanya Mbok Ibah. Dia udah gak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya padaku. Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan kain batik yang warnanya sudah pudar dan baju kebaya usang. Perlahan wanita itu mendongak ke arahku dan dia tersenyum. "Mbok, saya Maya yang mau sewa kamar di rumah ini," sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab, tapi aku yakin dia juga menyayangiku dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawa ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. "Ini kamarnya Mbak, semoga betah tinggal di sini," ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihatnya senyum sedikit pun. Mungkin Dinda orang yang pendiam. "Iya Din, terima kasih banyak udah mau terima aku di rumah kamu. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu." Segera ku buka tas besar yang ku bawa. "Ini buat kamu suka coklat kan?" tanyaku. Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. "Terima kasih Mbak," katanya. "Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil saya aja ya," tambah Dinda. "Ya Dinda," timpalku. Malam itu selesai mandi aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamar terkunci rapat, lampunya ku matikan. Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas. Aku bangun jam 5 pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda pernah bercerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencarian warga kampung Mekarsari. Selesai sholat subuh, aku langsung mandi. Namun sebelum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja kulihat pintu kamar Mbok Ibah terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum. "Mbok, sudah bangun?" Ku dorong pintu kamar itu sedikit, lalu melonjongkan kepala. Mbok Ibah ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. "Sudah nak," jawabnya dengan suara yang serak hening. "Oh, iya sudah kalau begitu Mbok. Saya mau mandi dulu ya," kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung itu sangat dingin, mungkin karena lokasi kampung itu dekat dengan pegunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika menggigil saat sedang mandi. Tiba-tiba ada seorang memanggilku. Aku kesal, itu suara Mbok Ibah. "Nak, ini handuknya," kata Mbok Ibah dengan suara yang masih tergegar, serak dan kering. "Oh iya Mbok. Wah, jangan repot-repot. Aku sudah bawa handuk kok," timpalku dari dalam kamar mandi. Ku dengar dia malah terkekeh lalu berkata, "Pakai handuk Mbok aja." Gayung yang ku pegang sedikit jatuh. Aku baru ingat kalau Mbok Ibah ini kan sudah tidak bisa berbicara. Aku seketika terdiam. Suaraku tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar, Mbok Ibah masih memanggilku sambil menawarkan handuk. "Ini pakai punya Mbok saja."
Dari atas tembok kamar mandi, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Jelas, aku sangat kaget hingga berteriak ketakutan sambil meminta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kaki. Aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya, sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku. "Kenapa, Mbak?" Itu suara Dinda. Segera ku kenakan handuk lalu membuka pintu. "Dinda, tadi mbak kamu bisa ngomong, terus tangannya panjang banget." Nada bicaranya terburu-buru. "Masa sih mbak?" tanya Dinda sambil mengerutkan dahinya. "Iya Dinda, mbak takut banget." Aku memegang tangan Dinda. "Mbak masih ada di kamar kok. Kalau nggak percaya, coba cek aja." Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbak Iba. "Takut, Din." Aku menggelengkan kepala. "Ayo, Mbak." Dinda memaksa sambil menarik lenganku. Pelan-pelan, ku dekati pintu kamarnya Mbak Iba. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana, ku lihat Mbak Iba masih duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. "Tuh kan mbak, mbok masih di kamarnya," kata Dinda. "Sumpah Din, mbak denger jelas kalau Mbak Iba kamu ngomong terus tangannya panjang banget." "Kayaknya mbak masih ngelindur deh," kata Dinda. Aku menggelengkan kepala. "Ya sudah, lupakan," kataku. Aku merasa percuma bersikeras untuk dengan orang yang tidak percaya padaku. "Emang kamu habis dari mana?" tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbak Iba. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbak Iba. "Aku tadi ke belakang mbak, habis bersih-bersih. Hari ini mbak kerja ya?" tanya Dinda. "Iya Din, mbak mau ganti pakaian dulu." "Mbak, bidan kan?" Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi. "Iya Din, di kampung ini kalau ada yang melahirkan gak suka pakai bidan mbak." "Loh kenapa? Masih pakai dukun ya?" Aku mengerutkan dahi. "Iya, tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi paraji." Aku mengangguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyeluruhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi ini aku dijemput oleh Pak Sukarna. Dia pegawai puskesmas. Pak Sukarna pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumahnya Dinda. Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit jalanan. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukara. "Kenapa jalan di kampung ini rusak semua ya Pak?" "Ya beginilah mbak, jarang ada pembangunan. Sekalinya dibangun, aspalnya tipis banget. Ya palingan bertahan 1 tahun atau 2 tahun udah rusak lagi." "Oh gitu ya Pak?" Iya mbak, paling parah kalau musim hujan. Banyak yang orang jatuh dari motor karena jalannya licin mbak." Akhirnya kami tiba di puskesmas. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak seram. Temboknya berlumut, catnya juga sudah pudar. Ada pohon beringin besar di hadapan gedung puskesmas. "Kita sudah sampai mbak, ini puskesmas Mekarsari," ucap Pak Sukora sambil senyum. "Apa ini di belakang puskesmas siapa pak?" tanyaku sambil menunjuk arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arahku. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas. "Itu loh pak,"
Kayaknya dia lagi hamil tua. Aku melihat sosok itu. Anehnya, Pak Sugora tidak melihatnya. Padahal jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap kami. Siapa wanita itu? Saat akan aku dan Pak Sukarna menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun sekali lagi, Pak Sukarna sama sekali tidak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir kenapa banyak sekali keanehan yang kualami hari ini. Saran saya jangan melamun, Mbak. Demit mudah mengelabui kita kalau kita sering melamun. Begitu kata Pak Sukro. Iya, Pak. Aku mengangguk. Kami pun masuk ke puskesmas. Sesekali aku masih menoleh ke belakang mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja di puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan. Sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumbukan obat dibiarkan kadaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama, ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat ke puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jambe dibanding obat. Dinda memang benar, warga di kampung ini tidak percaya sama bidan karena lebih suka pergi ke dukun dan paranji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu semua petugas puskesmas sudah bilang. Pak Sukro memberikan kunci puskesmas kepadaku. Malam ini aku masuk menginap di puskesmas. Kebetulan ada hal yang mau kukerjakan. Aku akan menyusun rencana penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan bersalin. Lebih dari itu, jujur saja aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tak beres sama omboknya. Dan aku yakin bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Selepas maghrib, tutup gerbang puskesmas lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja menyusun rencana dan materi untuk penyuluhan. Saling beberapa saat ada yang mengetuk pintu seperti ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membukakan pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. "Tolong aku, Bu," katanya dengan suara yang tertahan. "Ya ampun, silakan masuk, Bu," kataku. Jelas saja aku kaget dan langsung membawanya ke ruangan rawat. Ia mengadu kesakitan. Ketubannya sudah pecah, lalu sempat kutangani jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang. Dan saat hendak kupotong tali hari-harinya, tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua mataku membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku, lalu berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Aku berteriak sambil meminta tolong. Wanita yang seharusnya melahirkan sekarang sudah terdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjerit histeris, meminta tolong. Aku lari keluar puskesmas, tapi setibanya di dalam puskesmas, aku bingung mau lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga.
Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas sambil menggendong bayi yang masih berlumuran darah. "Tolong!" Aku lari ke jalan sambil berteriak. Kunyalakan senter handphone sebagai penerangan jalan. Jalanan itu sangat rapi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas itu, lebih baik aku lari saja ke perkampungan warga. Walaupun perkampungan itu jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap beranikan diri menembus gelap dan kabut. Langkahku terhenti saat mendengar suara deru mobil. Semakin dekat suara itu semakin jelas, lalu cahaya lampu motor dekat suara itu semakin jelas, lalu cahaya lampu motor menyilaukan mataku sambil mengincingkan mata. Ku halangi maka dengan tanganku. Ternyata itu Pak Sukara. Kebetulan sekali dia datang, aku langsung ingin menghampirinya. "Pak, tolong saya, Pak. Tolong, Pak." Loh, Mbak Maya kok di sini sih? Tanya Pak Sikura. "Di puskesmas ada setan, Pak." "Ah, setan?" Pak Sukro terkejut mendengar kesaksianku. "Iya, Pak, tolong antar saya pulang." "Ya sudah, nanti, Mbak." Aku pun menjaga menaiki motornya Pak Sukara. Di perjalanan dia terus memastikan untuk, katanya saat kita melamun, setan dan jin mudah mengelabui kita. Aku nggak melamun, Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang mau melahirkan, sanggahku. Nah, saya yakin itu bukan manusia. Lagi pula, warga kampung sini pada nggak mau pergi ke kebidan. "Saya tahu itu, Pak." "Ayo, Pak, bawa motornya ngebut aja." "Saya takut," pindahku. Wajah wanita tadi masih melekat di benakku. Apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Darah itu juga bau. Aku yakin nafsu makanku hilang untuk beberapa hari ke depan. "Tadi saya mau anterin makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak." Pak Sukro memperlambat kembali laju motornya karena sudah memasuki perkampungan warga. "Terima kasih banyak, Pak. Pak, untung saya ketemu sama Bapak," kataku. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Tak lama kemudian, aku bisa di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Aku tidak sempat memberitahunya kalau aku menginap di puskesmas. "Mampir dulu saja, Pak," kataku pada Pak Sukron. "Oh, terima kasih, Mbak. Istri saya sudah nungguin di rumah. Ini makanya Mbak ambil aja." Pak Sukro menyodorkan rantang yang dibungkus plastik hitam. "Sekali lagi terima kasih ya, Mbak. Jadi ngerepotin terus." Ku ambil rantang itu. "Iya, nggak apa-apa, Mbak. Dimakan ya, Mbak. Itu masakan istri saya. Pasti enak," ujar Pak Sukro sambil menyengir. "Iya, Pak, pasti." Dia pun pergi. Aku dan Dinda kemudian masuk ke dalam rumah. "Maaf, Mbak, nggak bilang ke kamu kalau mau nginep." "Iya, Mbak, nggak apa-apa. Sebenarnya aku nyariin Mbak Maya karena dari tadi sang nenek minta dikelonin sama Mbak." Langkahku terhenti karena mendengar penjelasan Dinda. "Minta dikeloni?" tanyaku sambil mengerutkan dahi. "Iya, tolong ya, Mbak. Dari siang Mbak nggak mau makan, nyari Mbak Maya terus minta dikelonin." Dinda memegang lengannya kenaku. "Mbak, kamu udah bisa bicara?" tanyaku pada Dinda.
Iya mbak, aku juga kaget soalnya udah lama banget mbak gak bisa bicara. Dan sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya terus. Jelas Dinda. Ini ada apa lagi? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas dan sekarang disuruh ngelonin Mbak Ibah yang menyeramkan itu. Aneh ya, gimana ya, Din? Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Kamu tahu sendiri kan kalau aku takut sama mbakmu itu. Ayolah mbak, kali ini aja biar mbak saya mau makan. Mbak kasihan dia, kata Dinda. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihatnya menangis. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Akhirnya aku mengiyakan. Dinda membawaku ke kamar. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. Maya, Desis Mbak Ibah. Suara itu kering dan terkesan mengerikan, sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbak Ibah tidur di atas ranjangnya dengan posisi membengkuk. Ragu-ragu aku mendekatinya. Mbak, sapa aku. Kelonia aku nak. Mbak Ibah membalikan badan. Dia menatapku diam-diam. Iya mbak, tapi habis ini mbak harus makan ya. Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbak Ibah. Bantal yang ku tiduri bau minyak jelantah. Setahuku orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak jelantah untuk rambutnya. Mbak Ibah kalau membelakangiku. Perlahan ku peluk tubuhnya yang kurus dan ringkih itu. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar, lalu menutup kamar itu. Dinda, mau kemana? Tanyaku sambil bangkit dari tidur. Jujur saja aku takut kalau harus berduaan di kamar dengan Mbak Ibah. Dinda, aku harus memanggilnya. Dan saat menoleh kembali ke Mbak Ibah, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia terlentang. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Mbak, sentuh lehernya. Tidak ada denyut nadi senap. Mbak, ku sentuh yang dada kirinya. Tak ada detak jantung di sana. Dia meninggal entah kenapa. Kejadian ini membuatku panik dan langsung keluar kamar mencari Dinda. Kenapa mbak? Dinda muncul dari dapur. Dia memegang semangkuk bubur. Mbokmu meninggal, kataku seketika saja. Mangkuk berisi bubur itu yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu berhamburan di lantai. Ya ampun mbak. Dia lari ke kamar Mbak Ibah dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis sejadi-jadinya sambil terus menggelak kepalanya. Jangan tinggalin aku mbak, rengek Dinda. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kejadian yang sangat cepat sekali. Aku menduga kalau Mbak Ibah terkena serangan jantung. Dinda, Din, ada orang yang mengetuk pintu. Dinda tidak memedulikan dan terus mengisi Mbak Ibah. Segera kubukakan pintu itu. Tampak seorang laki parubaya berdiri di hadapanku. Saya dengar Dinda menangis, kenapa ya? Tanya lelaki itu. Dia adalah tetangganya Dinda. Mbaknya Dinda meninggal pak. Innalillahi, ucap lelaki itu tanpa dipersilakan masuk. Ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. Mbak kamu meninggal kenapa Dinda? Tanya lelaki itu. Nggak tahu pak. Tadi Dinda lagi bikin bubur dan tiba-tiba aja Mbak meninggal. Mungkin Mbak Ibah kena serangan jantung pak. Pak Rahmat menoleh ke arahku. Hari ini mbakku udah bisa bicara pak.
Aku kira Mbok bakalan sembuh. Dia menyeka air matanya dengan tangan kanannya. Yang sabar ya Dinda, kita ini milik Allah dan akan kembali ke Allah. Sekarang kita urus jenazah Mboknya, ya. Pak Rahmat mengelus kepala rambut Dinda. Malam itu juga Mbok Ibah dimandikan, lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok pagi akan lebih ramai. Jenazah Mbok Ibah dibaringkan di ruang tengah. Hanya aku dan Pak RT yang mengaji di samping jenazah Mbok Ibah. Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di sampingku. "Kamu bisa ngaji, Dinda?" tanyaku kepada Dinda. Dia menghelangkan kepala. "Ya sudah, kalau begitu doakan saja mbakmu biar masuk surga ya," kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam, Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang esok pagi akan kesini lagi buat mengurus pemakaman Mbak Ibah. Aku heran kenapa warga kampung ini gak ada yang mau menemani kami. "Kenapa gak ada yang mau menemani kami, Din?" tanyaku sambil menutup pintu rumah. "Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet, Mbak." "Dukun santet?" Aku mengerutkan dahi. Dinda tidak pernah cerita soal ini. "Iya, dulu mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuma buat minta bantuan ke mbokku." Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok Ibah. Dia membuka laci tua lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih. Perlahan Dinda membuka kain itu. Kulihat ada boneka jerami, pisau kecil, dan sebuah batu akik yang berliku-liku. "Ini benda milik Mbok Ibah. Dulu pas Mbok masih sehat, aku sering melihatnya sedang melakukan ritual nyantet," jelas Dinda. "Ya sudah, letakkan kembali barang mbakmu itu. Dia sudah meninggal. Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya ya." Aku menyentuh pundak Dinda. "Bagiku profesi mbak itu bukan aib. Aku mau menjadi dukun santet seperti mbahku," ucap Dinda dengan tatapan wajah yang kosong. "Us, jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan perjalanan yang baik atau mulia." Aku yakin psikis Dinda terganggu, makanya dia ngomong seperti itu. "Kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia," Dinda menyanggah. "Keburukan jangan dibalas dengan keburukan juga. Orang yang jahat serahkan ke polisi biar hukum yang segera membalasnya," kataku sambil tersenyum. Aku merasa menasihatinya. Dinda meletakkan kembali burung milik mboknya ke dalam laci. Kami lalu kembali ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Mbok Ibah. Tengah malam, aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun, aku tidak berkerut lantaran Dinda dan jenazah Mbok Ibah hilang ke mana mereka. Kudapati pintu rumah terbuka lebar, padahal sebelum tidur aku sudah menguncinya. Di luar hujan turun banget deras. Sesekali petir menyambar dan cahaya kilatnya menyelimuti mataku. "Dinda," panggilku. "Mbak Maya, sini main, Mbak." Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku dekat ke pintu. Di halaman rumah ada Dinda yang sedang menghujan-hujanan dengan jenazah Mbok Ibah yang masih dibungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah, sedangkan Dinda loncat-loncat di samping mboknya. Sesekali ia mencium pipi mboknya itu. "Sini Mbak, main sama kita, mbokku hidup lagi,"